Halo semua, saya Kevin Gerald Malia Esud, peserta Latsar CPNS Pemprov Sulbar tahun 2022 dari gelombang 1 Angkatan 4 Kelompok 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Smart ASN. Smart ASN sendiri merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Persaingan global saat ini masuk dalam ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan Indonesia. Mau tidak mau, juga tidak dalam arus revolusi industri 4.0 tersebut, setiap ASN dipaksa untuk adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal adalah hal yang tak bisa disanggah. Kemudian ada juga literasi digital. Berikut adalah 5 langkah untuk percepatan transformasi digital. Yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapkan betul-betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran. Berikutnya, percepat integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. Berikutnya, persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Dan yang terakhir, persiapkan terkait dengan regulasi, skema-skema, pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital dan dilakukan secepatnya. Percepatan transformasi digital juga diprioritaskan untuk penguatan ekonomi digital. Kemudian konsep literasi digital setelah lama berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Literasi digital mengacu pada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi ke dalam berbagai format dalam bentuk digital. Titik berat dari literasi digital adalah untuk mengevaluasi dan menginterpretasi informasi yang ada. Literasi digital juga memiliki kompetensi. Kominfo sendiri telah menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi, yaitu yang pertama, digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, TIC, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, digital safety merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Berikutnya, digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIC. Yang terakhir, digital ethics merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola digital dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian implementasi literasi digital yang pertama bisa kita lihat pada penggunaan aplikasi transportasi online dan yang saat ini semakin masif dan sangat memudahkan. Yang kedua, penggunaan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan yang lain-lain. Penggunaan media sosial ini juga memudahkan para ASN dalam bekerja karena mampu mempercepat proses komunikasi, apakah itu lintas instansi ataupun lintas lembaga. Kemudian berikutnya ada semakin banyaknya edukasi mengenai keamanan data. Edukasi di sini adalah seperti tidak membocorkan data-data pribadi ke internet dan sebagainya. Yang berikutnya ada penggunaan teknologi sesuai bidang kerja yang semakin maju. Pada bidang kehutanan sendiri,
pemetaan sudah sampai dalam pemetaan menggunakan drone, yaitu dengan menggunakan drone pemetaan atau foto hasil citra dapat terlihat semakin jelas dan semakin detail. Kemudian ada juga tantangan dalam kesenjangan digital. Yang pertama, kurangnya kemampuan digital seseorang disebabkan dari hasil rendahnya pendidikan atau kurangnya pelatihan dalam menggunakan perangkat TIK. Yang kedua, masyarakat rural cenderung mengalami kesulitan dalam memahami konten atau informasi yang ada di internet karena kendala bahasa. Masyarakat rural di Indonesia sendiri akan lebih mudah memahami sebuah informasi jika berbahasakan Indonesia. Yang ketiga, masyarakat rural masih belum bisa memaksimalkan kesempatan ini untuk menggunakan dan memanfaatkan TIK dengan benar dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat rural terkait dengan TIK dan jaringan internet. Tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks dan luar biasa, terlebih di masa pandemi seperti ini. Oleh karena itu, kita sebagai ASN dibutuhkan untuk menjadi motor penggerak pelayanan. Literasi digital seringkali kita anggap sebagai kecakapan menggunakan internet dan media digital. Lebih dari itu, literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang menitik beratkan kecakapan dalam menguasai teknologi serta bijak dalam penggunaannya. Sekian video kali ini, terima kasih.